Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman ya. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung di channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik teman-teman ya. Dengan suasana yang berbeda juga ya teman-teman ya, agak redup sedikit ya teman-teman ya, dengan suasana yang beda juga untuk hari ini. Dan sekarang kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga tak kalah menarik tentunya, yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu adalah Hansi Flick ungkap alasan kuat Marcus Rashford bersinar di Barcelona teman-teman ya. Saya ulangi lagi, Hansi Flick ungkap alasan yang kuat buat Marcus Rashford bersinar di Barcelona. Apakah alasannya? Akan kita bahas secara singkat dan padat tentunya teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga tentunya, yaitu bahwa performa Marcus Rashford kembali mencuri perhatian semenjak bergabung ke Barcelona pada musim panas tahun ini teman-teman. Yaitu penyerang asal Inggris itu dinilai untuk menemukan kembali ketajamannya setelah masa sulit di Manchester United teman-teman. Jalang pertandingan penting yaitu Liga Champions melawan Chelsea di Stamford ya tentunya. Marcus Rashford sendiri telah pulih dari sakit flu ya tentunya, dan kembali tersedia untuk memperkuat tim tentunya. Untuk pelatih Barcelona Hansi Flick telah menegaskan bahwa perubahan lingkungan telah memberikan dampak positif bagi pemain yang berusia 26 tahun tersebut teman-teman. Marcus Rashford bahagia di Barcelona tentunya ya. Untuk Hansi Flick sendiri telah menyebutkan bahwa Marcus Rashford ya telah berkembang dengan suasana yang positif dan yang menciptakan di Barcelona setelah sang pelatih menyatakan kepindahannya ke sistem dan atmosfer baru bagi energi segar bagi pemainnya tersebut. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah saya senang ya tentu memilih dia di tim ya, dan bermain untuk Barcelona, kata Hansi Flick sendiri. Dan saya telah mengikutinya sepanjang karirnya dan selalu terkesan ya, tentunya terkesan dengan kualitas apa yang bisa ia lakukan di kotak penalti teman-teman. Untuk Hansi Flick sendiri yaitu telah bisa menjelaskan yaitu bahwa kehidupan baru di Barcelona membuat Marcus Rashford tampil percaya diri dan kembali menikmati sepak bola tentunya, dan perubahan ini sangat positif baginya. Sepak bola baru di Barcelona dengan cuaca yang baik ya, dan luar biasa yaitu melihatnya tersenyum, dan itulah atmosfer yang kami miliki dan itu sangat baik tentunya untuknya, ujarnya sendiri. Siap tampil lawan Chelsea tentunya, yaitu Marcus Rashford telah mencatatkan 6 gol untuk Barcelona pada musim ini tentunya, yaitu 4 diantaranya tercipta di Liga Champions dan 2 gol dibukukan saat kunjungan terakhir ke Inggris melawan Newcastle pada September lalu tentunya. Kembalinya Marcus Rashford menjadi dorongan bagi Barcelona yang membutuhkan kemenangan agar tetap membuka jalur lolos langsung ke fase gugur ya. Yaitu Barcelona dan Chelsea kini sama-sama mengumpulkan 7 poin dari 4 laga yang telah menempatkan duel di Stamford sebagai penentu penting teman-teman. Untuk Rafinha masuk ke dalam opsi bermain ya. Selain Marcus Rashford, Barcelona juga mendapatkan tambahan amunisi dari Rafinha yang baru kembali dari cedera pangkal paha tentunya. Dan ia sempat mengalami beberapa kemunduran selama masa pemulihan dan baru tampil kembali sebagai pemain pengganti akhir pekan lalu tentunya.
Dan untuk selangkah demi selangkah demi Rafinha, kata Hansi Flick, yang penting ia sudah kembali, soal menit bermain akan kami putuskan tentunya. Ya, untuk pertemuan terakhir kedua tim di Liga Champions, yaitu terjadi hampir 8 tahun lalu ketika Barcelona unggul, tentunya adalah agregat 4-1 pada babak 16 besar tentunya. Untuk yang berikutnya ya teman-teman, ya kita akan masuk ke dalam pertengahan segmen kita untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung dengan channel ini, jika pembahasan yang saya sampaikan adalah pembahasan yang sangat menarik, silahkan teman-teman tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Baik ya teman-teman, ya dari beberapa pembahasan berita olahraga juga yang akan kita bahas, yaitu adalah Real Madrid mulai ragukan Xabi Alonso setelah hasil buruk tentunya. Apakah alasannya, akan kita bahas secara singkat dan padat, tentunya hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Yaitu Real Madrid kini berada dalam situasi yang tidak kondusif setelah performa tim menurun dalam beberapa pekan terakhir, baik itu dalam sebuah tekanan besar langsung mengarah kepada Xabi Alonso sebagai pelatih utama. Yaitu tradisi klub yang selalu menuntut kemenangan membuat evaluasi terhadap kinerja pelatih ya berlangsung sangat cepat, dan setiap kesalahan kecil mendapatkan perhatian yang tidak bisa dihindari teman-teman. Dan untuk alasan sempat mengawali tugas dengan baik dan mampu meredam tekanan media Spanyol pada fase awal, dan tim cukup tampil solid di Piala Dunia antar klub dan mulai di Liga Spanyol dengan hasil yang sangat positif tentunya. Ya, namun beberapa hasil yang buruk sebelumnya dan setelah jeda internasional juga membuat situasi berubah drastis. Tekanan meningkat dan keraguan mulai terdengar dari internal klub secara pendukung teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita akan membahas juga sedikit adalah keraguan ya tentunya mulai menguat di manajemen itu sendiri. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga bahwa keraguan di internal Real Madrid terhadap sebuah kepemimpinan Xabi Alonso, yaitu semakin mengingat ya tentunya setiap hari hasilnya negatif dalam beberapa laga terakhir, yaitu menimbulkan pernyataan mengenai kapasitasnya sebagai pelatih utama tentunya. Dan kalah dari Liverpool dan ditanyakan Rayo Vallecano menjadi sinyal bahwa performa tim menurun tentunya. Dan hasil imbang melawan LC juga yaitu semakin memperburuk pandangan terhadap Alonso sendiri teman-teman. Pihak klub yang telah mengakui bahwa Alonso telah mencoba melakukan perubahan yang penting dalam taktik, namun perubahan tersebut belum menunjukkan dampak yang sangat signifikan di lapangan teman-teman. Jangan lupa untuk saksikan terus Real Madrid berlaga di Liga Champions, yaitu bertemu dengan Olympiakos ya tentunya di Liga Champions pada tanggal 27 November 2025 jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah sebuah ketegangan di ruang ganti ya tentu ya teman-teman. Yaitu masalahnya tidak hanya terlihat dari sisi hasil pertandingan, tentu juga dari hubungan di ruang ganti. Menurut laporan yang beredar juga, beberapa pemain kunci tidak sepenuhnya sepakat dengan pendekatan strategi Alonso itu sendiri. Dan ketidaksesuaian ini memunculkan jarak antara pelatih dan sejumlah pemain tentunya. Hal ini yang tersebut ya bukan kondisi yang ideal bagi proyek dalam jangka panjang klub sekelas Real Madrid teman-teman. Untuk rasa yang tidak percaya di lapangan tersebut dan tim dapat berdampak langsung pada performa di lapangan, tim tampak belum menunjukkan identitasnya penuh saat bertanding untuk meraih sebuah kemenangan teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah misi mendesak Alonso tentunya. Apakah misinya? Yaitu Xabi Alonso kini harus bergerak cepat untuk memperbaiki keadaan sebelum semuanya semakin sulit dikendalikan.
baik itu dari klub, baik itu dari dukungan klub dan para pemain harus kembali, dan ia mendapatkan dalam waktu yang sangat singkat juga. Dan untuk mengembalikan rasa percaya diri adalah prioritas utama agar formasi bisa meningkat teman-teman, dan tanpa dukungan penuh dari ruang ganti tentunya. Dan untuk kemenangan beruntun akan sulit dicapai jika Real Madrid memiliki budaya untuk mengambilkan sebuah keputusan yang sangat cepat apabila hasil tidak membaik tentunya. Dan karena itu untuk pertandingan yang berikutnya dapat menjadi penentu masa depan Alonso sebagai pelatih utama tentunya. Dan untuk top klasemen sementara pada pekan ini ya teman-teman ya, Real Madrid berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 32. Sedangkan Barcelona pada peringkat kedua dengan torehan poin 31 tentunya. Peringkat ketiga yaitu adalah Villarreal dengan torehan poin 29 saja teman-teman. Untuk yang berikutnya teman-teman ya, kita akan masuk ke dalam segmen akhir video kita untuk hari ini ya teman-teman semuanya. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa ya, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Apapun yang saya sampaikan anggaplah sebagai hiburan semata saja teman-teman. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini juga yaitu adalah Vinicius Junior tolak perpanjangan kontrak dengan hubungan memanas dengan Xabi Alonso teman-teman ya. Ya, bisa kita artikan untuk rumor ini sendiri ya teman-teman ya, belum ada sebuah kepastian juga, dan sekarang akan kita bahas secara singkat dan padat tentu dalam dalam bentuk sebuah hiburan semata saja ya teman-teman. Vinicius Junior dikabarkan telah mengatakan kepada Real Madrid ya bahwa untuk sementara ini tidak ingin memperbarui kontraknya karena hubungannya dengan Xabi Alonso sendiri teman-teman. Dan kontrak sang winger masih berlaku hingga 2027, namun progres negosiasinya tidak menunjukkan untuk perkembangan situasi ini, yang menimbulkan sebuah spekulasi mengenai kemungkinan perpindahan pemain tentunya. Dan untuk hubungan yang tidak harmonis dengan sang pelatih turut mempengaruhi sikap Vinicius, dan kondisi di lapangan menjadi salah satu pemicu juga sebuah ketegangan yang semakin terlihat tentunya. Dan di sisi lain juga, dan Alonso juga harus untuk menghadapi tekanan untuk menyusul performa tim yang menurun tentunya. Dan Real Madrid kini berada dalam masa yang menuntut sebuah keputusan cepat dan tepat tentunya, yaitu situasi kontrak dari Vinicius sendiri. Yaitu menurut laporan dari jurnalis juga tentunya bahwa Vinicius telah menyampaikan kepada Presiden Florentino Perez ya tentunya bahwa ia belum ingin memperpanjang kontrak dalam kondisi sekarang, yaitu ia menilai bahwa menunggu perubahan adalah pilihan terbaik teman-teman. Sumber tersebut telah menyebutkan yaitu bahwa hubungan Vinicius dan Alonso menjadi penyebab utamanya terhentinya negosiasi dalam situasi ini semakin menguat dalam beberapa bulan musim berjalan teman-teman. Belum ada perubahan sikap ya tentunya dari pihak Vinicius hingga kini. Hal ini membuat masa depan sang pemain di Real Madrid masih penuh tanda tanya tentunya. Ketegangan dengan Xabi Alonso ya tentunya dengan semenjak awal musim juga, yaitu tensi antara keduanya disebut yang meningkat ya tentunya. Keputusan baik pergantian pemain itu sendiri ya teman-temanku semuanya ya, itu sangat berbeda sekali ya. Itu antara kedua pemain tersebut yang memiliki, yaitu pemain yang dilakukan Alonso itu sendiri ya teman-teman, itu kerap menimbulkan kepuasan yang tidak ya tentunya untuk Vinicius sendiri. Dan dalam sebuah insiden El Clasico menjadi salah satu momen yang memperjelas sebuah ketegangan. Vinicius menunjukkan sebuah reaksi emosional setelah ditarik keluar lebih cepat teman-temanku semuanya. Untuk yang berikutnya ya teman-temanku semuanya, ada beberapa informasi berita olahraga juga tentunya ya dari El Clasico, yaitu menjadi salah satu momen juga, yaitu yang memperjelas sebuah ketegangan. Vinicius Junior menunjukkan reaksi emosional setelah ditarik keluar lebih cepat. Menurut laporan juga bahwa isu tersebut tidak lagi bersifat internal semata teman-teman, dan
dan sudah menjadi perhatian publik dan diskusi dari intensif ya, terus untuk berlangsung baik itu di dalam klub untuk mencari solusi terbaik teman-temanku semuanya. Dan dengan suasana yang sudah terang ya teman-teman ya, dalam arti kata lampu sudah hidup juga. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan pembahasan yang sangat menarik ya teman-teman, yaitu Xabi Alonso hadapi ultimatum ya tentunya, yaitu dari beberapa informasi juga dalam kondisi yang kurang stabil ya, setelah melewati beberapa pertandingan yaitu tanpa kemenangan dan hasilnya membuat tekanan terhadap Alonso semakin besar. Yaitu beberapa laporan juga yaitu telah menyebutkan ya, Florentino Perez juga telah memberikan ultimatum kepada Alonso agar segera memperbaiki performa tim itu sendiri. Jika tidak ada perubahan, posisi sang pelatih bisa terancam tentunya. Dan selain juga performa, yaitu kondisi ruang ganti dianggap menjadi masalah yang sangat serius juga, yaitu sebagai pemain diduga mulai kehilangan kepercayaan kepada Alonso teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah sebuah spekulasi masa depan ya. Jika kondisi ini tidak segera membaik, Real Madrid harus memilih antara mempertahankan Alonso untuk mencegah kehilangan salah satu pemain kunci, dan sebuah keputusan ini adalah merupakan salah satu pemain kunci. Keputusan ini akan sangat mempengaruhi masa depan Vinicius Junior sendiri, baik itu dari klub Premier League hingga pro Arab Saudi juga, yaitu dikabarkan mengamati situasi dengan seksama. Mereka melihat peluang jika hubungan Vinicius Junior dan klub tidak membaik teman-teman ya. Namun jika terjadi perubahan, baik itu dari kas perpanjangan kontrak masih terbuka, semua tergantung pada arah keputusan manajemen dalam waktu dekat ini teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.